Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, anak-anak, kita perlu bersyukur karena kita masih bisa belajar bersama-sama meskipun melalui media online. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar terkait pesawat sederhana. Anak-anak, sebelum kita mempelajari pesawat sederhana, pernahkah anak-anak menggunting kertas? Bandingkan dengan anak-anak yang mau merobek kertas. Kira-kira rapi yang mana ya? Bagus yang mana? Mudah yang mana? Tentu lebih mudah kalau kita pakai gunting. Jadi, dari contoh tadi, kita dapat mengetahui bahwa pesawat sederhana adalah alat yang digunakan atau yang dibuat oleh manusia digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Alat ini agar menambah usaha yang dilakukan oleh manusia. Pesawat sederhana itu digunakan untuk memperoleh keuntungan mekanis. Apa sih keuntungan mekanis itu? Keuntungan mekanis itu merupakan angka yang menunjukkan bagaimana pesawat melipatkan gaya. Anak-anak, pesawat sederhana itu memiliki berbagai jenis loh. Yang pertama ada tuas atau pengungkit. Yang kedua ada katrol. Dan yang ketiga, ada bidang miring. Yang keempat, ada roda berporos. Contoh pesawat sederhana yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Sistem kerja tuas ada 3 bagian, yaitu yang pertama titik tumpu atau T, tempat tumpuan bagi pengungkit. Yang kedua ada W atau titik beban, merupakan tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Yang ketiga ada F atau titik kuasa, yaitu di mana gaya kuasa diberikan. Selanjutnya ada lengan beban, yaitu jarak antara titik tumpu dan titik beban. Yang ketiga ada lengan kuasa, yaitu jarak antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, tuas atau pengungkit ini berdasarkan letaknya itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu tuas jenis pertama, lalu tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama yaitu titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, jaraknya seperti itu. Contohnya ada gunting, tang, dan jungkat-jungkit. Kita lihat pada gunting, titik tumpunya itu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Pada tang juga seperti itu. Titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Ada juga jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Tuas jenis yang kedua yaitu titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, bisa kita lihat contohnya yaitu gerobak beroda 1. Ada juga pemotong kertas. Ada juga pemecah kemiri dan pembuka tutup botol. Kita lihat pada gerobak beroda 1. Bebannya itu terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Di pemotong kertas juga sama. Bebannya terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Pada pemotong kemiri juga sama. Pada pembuka tutup botol pun juga sama. Titik bebannya itu berada di antara titik tumpu dan kuasa. Tuas jenis ketiga yaitu tuas yang titik kuasanya itu berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya ada stapler, pinset, dan penjepit roti. Nah, pada stapler ini kita lihat titik kuasanya itu berada di antara titik tumpu dan titik beban.
Nah, untuk mencari keuntungan mekanisnya pada tuas, yaitu kita lihat keuntungan mekanis sama dengan W per F atau LK per LB. Nah, sehingga kita bisa lihat persamaannya, yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, dengan keterangannya yaitu W sama dengan beban dengan satuan Newton, F gaya kuasa, LB panjang lengan bebannya, LK panjang lengan kuasanya, dan KM itu keuntungan mekanisnya. Nah, dengan satuannya seperti itu. F itu satuannya juga Newton, LK dan LB satuannya cm. Nah, untuk lebih memahami kita lihat contoh soalnya. Misalkan ada sebuah batu itu beratnya 200 Newton diangkat dengan tuas dengan panjang kuasanya 1 meter dan lengan bebannya 40 cm. Hitunglah besar gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya. Pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya. Nah, diketahui itu W 200 Newton. Kita lihat itu beratnya 200 Newton. Yang kedua LK-nya yaitu panjang lengan kuasanya 1 meter, kalau dijadikan cm itu 100 cm. LB-nya 40 cm. Lalu ditanyanya apa? Ditanyanya yaitu gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya. Ya, gaya kuasa itu F, keuntungan mekanis KM. Pertama-tama kita tulis dulu rumusnya. Persamaannya yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. W-nya 200 dikali LB-nya itu 40 sama dengan F kali 100. Karena apa? Yang dicari itu F. Kemudian 248.000 sama dengan F kali 100. Jadi F diperoleh yaitu 80 Newton. Nah, untuk mencari KM-nya kan rumusnya tadi ada LK per LB. Kalau LK-nya udah diketahui 100, LB-nya 40, nah kita udah peroleh jawabannya 2,5. Untuk soal yang kedua, perhatikan gambar tuas berikut ini. Nah, kita lihat tuas di bawah itu. Pertanyaannya, berapa F dan KM-nya? Pertanyaannya sama. Kita bisa lihat yang diketahuinya. W itu rumusnya M kali G sebenarnya. Kalau diketahui masanya 36 kali G-nya itu 10 meter per sekon, maka W-nya itu 360 Newton. Nah, LK yaitu jarak lengan kuasanya. Nah, antara titik kuasa dan titik tumpu itu jaraknya 120 cm. LB-nya 30 cm. Ditanyanya tadi F dan KM. Sama, kita tulis persamaannya, kita masukkan angkanya yaitu 360 kali 30. Nah, didapat F-nya itu 90 Newton. Untuk mencari KM kita bisa menggunakan rumus W per F karena rumus persamaannya kan banyak tadi. Nah, itu 360 per 90 kita peroleh 4. Contoh soal yang ketiga yaitu 2 orang anak bermain jungkat-jungkit. Lisa beratnya 30 kg, duduk di salah satu lengan dengan panjangnya 1,6 meter. Di manakah Andi yang harus duduk pada lengannya agar jungkat-jungkitnya seimbang? Kita bisa lihat itu Lisa, itu Andi. Jaraknya 1,6 sama belum diketahui. Nah, Lisa beratnya 30, Andinya 40. Nah, kita masukkan. F-nya itu 300 Newton. W-nya itu 400 Newton, LK-nya 1,6. Gimana kalau seimbang? Nah, yang kita cari itu LB-nya. Agar seimbang agar kita tahu jarak antara titik beban dengan titik kuasa. Titik tumpu. Kita tulis dulu persamaannya. W kali LB sama dengan F kali LK. Kita masukkan, berarti 400 LB sama dengan 48.000. LB-nya tinggal cari, 48.000 per 400 sama dengan 120 cm. Dijadikan meter, jadinya 1,2 meter. Selanjutnya ada katrol. Katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia.
Ada beberapa jenis katrol, yaitu yang pertama katrol tetap, gambarnya seperti itu, katrol bergerak seperti itu, dan katrol majemuk, itu talinya ada banyak kalau majemuk. Katrol tetap yaitu katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Katrol tetap berfungsi merubah arah gaya, contohnya itu pada sumur timba dan tiang bendera. Pada katrol tetap, besar lengan kuasanya itu sama dengan lengan bebannya. Maka, jika lengan kuasa sama dengan lengan beban, W sama dengan F, maka untuk keuntungan mekanisnya, W per F sama dengan 1. Soalnya W sama dengan F. Untuk lebih mempermudahnya, kita belajar pada contoh soal. Kita katrol bergerak yaitu katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Katrol bergerak berfungsi melipatkan gaya. Contohnya yaitu katrol untuk mengangkat peti emas. Pada katrol bergerak, lengan kuasanya itu 2 kali lengan beban. Maka keuntungan mekanisnya jika LB ke LK-nya itu 2 kali LB, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Selanjutnya ada katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Di sini contohnya ada katrol pada alat pengangkat mobil pada mobil derek. Nah, keuntungan mekanisnya untuk katrol ini adalah sama dengan jumlah tali yang menyokong berat badan. Itu kita lihat talinya ada berapa. Nah, disitulah KM-nya dicari. Jika kuasanya ke atas, maka KM-nya sama dengan N plus 1. Keuntungan mekanisnya kita lihat dari jumlah talinya. Seperti itu. Contoh soalnya, sebuah logam beratnya 200 Newton diangkat dengan katrol tetap. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat logam tersebut? Diketahui beratnya itu W itu 200 Newton, KM-nya itu 1. Karena apa? Karena dia katrol tetap, maka KM-nya sama dengan 1. Kemudian yang ditanya itu F, gayanya. Maka KM sama dengan rumusnya itu W per F. Kalau kita masukkan KM-nya 1, W-nya 200, maka F-nya berapa? 200 per 1. Jadi F-nya 200 Newton. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda yang memiliki massa 90 kg diangkat dengan katrol bergerak. Hitunglah kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda tersebut. Kita ketahui bendanya memiliki massa 90 kg. Kalau beratnya berarti 90 itu dikali 10, jadi 900 Newton. Nah, KM-nya kok 2? Karena dia katrol bergerak. KM-nya sama dengan 2. Lalu yang ditanya apa? Kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda tersebut berarti F. Kita tulis persamaannya, KF sama dengan W per F. KM sama dengan W per F. Jadi kalau KM-nya 2, W-nya 900 Newton, F-nya berapa? 900 per 2, yaitu 450 Newton. Contoh soal yang ketiga yaitu perhatikan gambar katrol majemuk berikut ini. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan? Nah, diketahui W-nya yaitu 1600 Newton bebannya. KM-nya kita hitung dari jumlah talinya, itu ada 1, 2, 3, 4. KM-nya 4 berarti. Ditanyanya F. Jadi kita masukkan rumusnya, yaitu KM-nya 4, W-nya 1600, dan kita cari F-nya 1600 per 4. Selanjutnya ada bidang linding.
Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membuat sudut tertentu untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Contohnya ada tangga. Nah, keuntungan bidang miring yaitu kita cari KM sama dengan W per F sama dengan S per H. Persamaannya W kali H sama dengan F kali S. Kita lihat keterangannya, F-nya itu gaya atau kuasanya, W itu berat benda atau bebannya, dan S itu panjang bidang miringnya, kalau H itu tinggi bidang miring. Beda ya, jadi panjangnya itu S, kalau tinggi bidang miringnya itu H. Sama-sama satuannya yaitu meter. Contoh soalnya, perhatikan gambar bidang miring berikut ini. Berapa F dan KM-nya? Yang ditanya berarti F dan KM-nya. Diketahui W-nya 500 Newton, S-nya 10 meter, dan H-nya 2 meter. S itu jarak, H itu ketinggian loh ya. Nah, ditanyanya F dan KM, gaya kuasa sama keuntungan mekanisnya. Kita masukkan persamaannya. W kali H sama dengan F kali S, berarti 500 kali 2 sama dengan F kali 10. Kita masukkan angkanya, F-nya berarti 1000 per 10 sama dengan 100 Newton. Kalau KM-nya itu bisa kita cari dari S per H. S-nya itu 10, H-nya itu 2, berarti 5 jawabannya. Selanjutnya ada roda berporos, yaitu roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama, berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. Contohnya itu ada sepeda motor, kursi roda, seperti itu. Roda berporos ini diletakkan di tengah kalau untuk sepeda. Keuntungan mekanisnya yaitu R besar per R kecil sama dengan G2 per G1. Keterangannya, G1 itu jumlah gigi pada roda pertama atau porosnya, G2 itu jumlah gigi pada roda kedua atau roda, dan R besar itu jari-jari gir besarnya atau roda, R kecil jari-jari gir kecil atau porosnya. Contoh soalnya yaitu sebuah roda berporos diketahui jari-jari rodanya 0,5 meter, sedangkan jari-jari porosnya 20 cm. Berapa keuntungan mekanis pada roda berporos tersebut? Diketahuinya R-nya 0,5 meter atau 20 cm. Kita lihat di situ R-nya 20 cm itu jari-jari porosnya. Ditanyanya keuntungan mekanis. Kita masukkan rumusnya, KM sama dengan R besar per R kecil. Maka KM sama dengan 50 per 20 sama dengan 2,5. Nah, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Prinsip kerja pesawat sederhana itu juga terdapat pada otot dan rangka manusia. Misal, pada leher itu ada pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu berada di antara titik kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadah kepalanya. Yang kedua, pengungkit jenis kedua yaitu beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis bermain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Kalau pengungkit jenis ketiga itu kuasanya terletak di antara tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis mengangkat otot lengan dan bahunya. Seperti itu dari prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak dari manusia. Sekian penjelasan dari pesawat sederhana, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.